Film ini dibuka dari seorang pemuda bernama Tim, bujangan berusia 21 tahun yang tinggal bersama keluarganya di Cornwall, sebuah daerah di selatan Inggris. Hidup mereka sederhana, penuh kehangatan walaupun bisa dibilang tergolong keluarga yang aneh karena mereka agak canggung secara sosial. Tim hidup bersama orang tuanya, ayahnya bernama James, ibunya bernama Mary, saudaranya yang nyentrik bernama Kit Kat, dan pamannya yang bernama Desmond. Keluarga ini punya tradisi setiap tahun, yaitu menyelenggarakan pesta tahun baru untuk para teman dan tetangga. Tim menganggap dirinya itu sulit mendapatkan pacar. Bahkan jika ada cewek yang tertarik dengannya, Tim yang gak cocok karena gak sesuai tipenya. Keesokan harinya, Tim hanya terbangun dalam keadaan mabuk di tempat tidurnya. Di pagi itu, Kit Kat membangunkan dirinya karena ayahnya menunggu di ruang perpustakaan. Awalnya James bingung cara menyampaikan hal ini kepada anak laki-lakinya. Namun akhirnya dia pun mencoba menyampaikannya pada Tim. James mengatakan dengan santai bahwa semua pria dalam keluarga mereka punya kemampuan yang aneh. Mereka bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dalam hidup mereka sendiri. Namun mereka nggak bisa ke masa depan kecuali masa yang udah mereka lalui. Caranya gampang banget, cukup dengan masuk ke ruangan yang gelap seperti lemari atau toilet, mengepalkan tangan dan pikirkan momen yang ingin dia kunjungi kembali. Tim tentunya mengira ayahnya ini hanya bercanda. Namun karena James menyampaikannya dengan sangat meyakinkan, akhirnya Tim pun memutuskan untuk mencobanya. If it's true, which it isn't, although it isn't, obviously, but if it was, which is not, which it is. Sebagai percobaan, Tim mencoba kembali ke malam tahun baru, dan ajaibnya, dia pun berhasil. Dia tahu kemampuan itu nyata. Dia bisa mengulang momen, memperbaiki kesalahannya, dan membuat pilihan yang berbeda sehingga dia merasa lebih baik. Setelahnya, Tim bertanya pada ayahnya apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan ini. James ingin Tim menggunakannya secara kreatif. James gak mau Tim mengincar kekayaan seperti paman dan kakeknya. Jika itu dilakukan, maka hidup Tim bisa hampa dan sia-sia. James mencontohkan bahwa dirinya menggunakan kemampuannya untuk membaca lebih banyak buku. James ingin Tim membuat hidupnya seperti yang dia inginkan. Namun Tim malah memilih untuk menggunakan kemampuannya, membantunya mencari pacar untuk saat ini karena bagi Tim hidupnya lebih berarti jika dia mencintai dan dicintai. Suatu ketika, Kit Kat membawa sepupu dari pacarnya yang ingin menghabiskan musim panas di rumah mereka selama 2 bulan. Cewek ini bernama Charlotte. Ketika melihat Charlotte, Tim langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika lagi berjemur, Charlotte meminta Tim untuk mengoleskan sunscreen di punggungnya. Namun Tim gak bisa mengontrol dirinya dan terlalu bersemangat sampai-sampai membuat kesalahan. Namun untungnya dia bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Will you do my back? Sure, just give us a sec. Oh, nice. It's my area. Di lain waktu, Tim mengundang temannya yang bernama Jay untuk bermain tenis melawan Kit Kat dan Charlotte. Namun mereka berdua dipermalukan karena Charlotte sangat hebat dalam bermain. Singkatnya 2 bulan berlalu, mereka pun mengadakan makan siang terakhir bersama Charlotte. James sangat senang Charlotte berada di sana. Begitu juga dengan Tim. Waktu itu, Tim masih malu-malu. Namun sebelum Charlotte meninggalkan rumahnya, pada malam hari Tim menemui Charlotte di kamarnya. Tim pun nembak Charlotte pada malam itu. Namun apa yang Charlotte katakan sungguh mengejutkan. Karena menurutnya harusnya Tim mengatakan cintanya selagi mereka punya waktu, bukan pada malam terakhir, karena itu seperti sebuah penghinaan. Tentu aja ketika mendengarkan itu Tim jadi punya clue untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia kembali sebulan yang lalu. Charlotte menghargai puji-pujian yang dikatakan oleh Tim atas kecantikannya. Namun Charlotte malah mengatakan bahwa itu terlalu cepat dan menyuruh Tim untuk bertanya lagi di malam terakhirnya. Tentu aja Tim tahu apa jawaban Charlotte nanti. Tapi karena pengalamannya itu, Tim jadi tahu bahwa menjelajah waktu gak bisa membuat orang lain mencintai dirinya. Suatu hari Tim juga harus merantau karena dia mau kerja di London. Untungnya James punya kenalan sehingga Tim bisa menumpang tinggal di rumah seorang temannya yang bernama Harry yang nyentrik banget karena dia seorang sutradara teater. Harry memberikan Tim bekas kamar anaknya yang udah pergi bersama mantan istrinya. Di lain hari,
Tim pun masuk kerja di sebuah kantor firma hukum. Dia punya kenalan rekan kerja yang bernama Rory. 6 bulan menjalani kehidupan barunya di London, Tim masih aja menjomblo. Suatu hari, dia hangout bareng Jay yang juga bekerja di London. Waktu itu, Jay mengajak Tim ke restoran yang semua pelayannya tunanetra. Di restoran itu gelap banget, namun mereka bisa berinteraksi dengan pengunjung yang lain. We'll show you to your table. Great. Lead on, maestro. Okay, gentlemen, if you don't mind, I can sit you here beside these two young ladies. Hi, Hi, I'm Mary. I'm Tim. Mary's my mother's name, actually. Oh, something just touched my elbow. That wasn't me. Your friend Jay, he's quite enthusiastic. Maybe I'll see you outside. Yeah, great. Di dalam situ, Tim berkenalan dengan seorang cewek bernama Mary. Berjam-jam di sana, obrolan mereka pun mengalir begitu saja. Mereka pun janjian lagi untuk bertemu di luar. Mereka akhirnya bertemu di luar restoran. Tim langsung gercep meminta nomor Mary sebelum dia pulang. Tampaknya, Mary pun menyukai Tim dan ingin bertemu lagi. Akhirnya, Tim bisa merasakan jatuh cinta lagi setelah sekian lama. Ketika sampai di rumah, dia mendapati Harry tengah stres karena pergelaran dramanya gagal total dikarenakan aktornya lupa dialog di atas panggung. Harry pun udah siap kalau karirnya akan dihancurkan kritikus habis-habisan. Melihat temannya kesulitan, Tim pun memutuskan kembali ke masa lalu untuk membantu Harry. Dia pergi menemui aktornya Harry untuk mengingatkan dialognya. Mr. Tom, I'm a friend of Harry's. How's it going with the lines? Fuck off out of here. Some of those lines are pretty complex. Little refresher. Ketika pementasan, nyatanya Tim salah pilih aktor. Ternyata dia salah sasaran. Yang lupa dialog adalah aktor yang lain. Jadi Tim pun kembali lagi ke masa lalu untuk membantu aktor tersebut sehingga pementasan Harry berjalan dengan sangat lancar dan sukses. Setelah pementasan itu, Tim ingin menelpon Mary, namun dia lupa pertemuannya dengan Mary terjadi karena dia nggak hadir di gedung teater, sehingga nomor Mary nggak pernah tercatat di HP-nya. Tim langsung berlari menuju restoran kemarin berharap bertemu Mary, namun Mary udah pulang dari sana. Besok paginya, Harry senang banget karena dia dipuji oleh kritikus di surat kabar. Ketika itu Tim melihat kalau pameran foto-foto artis yang Mary suka akan digelar di sebuah galeri. Sehingga Tim pun kemudian bergegas ke sana berharap menemukan Mary. Setiap hari Tim menunggu di sana sampailah pada suatu hari Kit Kat menemaninya. Di tahun itu Kit Kat juga udah kerja di London. Tim menceritakan kalau dia lagi nunggu cewek yang dia taksir. Di saat yang sama, Mary pun muncul di depan matanya. Tim langsung menegur Mary, namun dia lupa kalau Mary belum mengenalnya. Sebagai orang asing, Tim terlalu banyak bicara dan membuat Mary curiga padanya. Kit Kat pun menyuruh Tim untuk mencoba kembali. Di kesempatan kedua, Tim kembali menemui Mary yang waktu itu sudah bersama temannya yang bernama Joanna. Tim langsung bertanya apakah dia bisa jalan-jalan dengan Mary. Awalnya Mary menolak, tapi Joanna menilai kalau Tim adalah pria baik-baik. Apalagi karena Kit Kat akan pergi, jadi Tim beralasan dia nggak mau sendiri. Akhirnya mereka pun nongkrong bareng, namun yang nggak Tim ketahui ternyata Mary udah punya pacar yang waktu itu juga datang menyusul Mary, seorang pria bernama Rupert. Tim pun nggak percaya dengan fakta ini. Ternyata sehari setelah kejadian di restoran tunanetra, Joanna mengadakan pesta di rumahnya dan di sanalah Mary dan Rupert bertemu. Tim kemudian meminta detail waktu pesta dan alamat apartemen Joanna. Setelah mendapatkan informasi itu, Tim langsung kembali ke masa lalu untuk menggagalkan pertemuannya. Tim kemudian pergi ke apartemennya Joanna mengaku sebagai temannya Mary supaya bisa diterima. Waktu itu, Tim dengan mudah mengenali Mary yang lagi menyendiri di balkon. Tim juga tahu kalau Mary gak menyukai pesta, sehingga Tim mengajaknya untuk keluar. Face tells me that you're finding this party to be a living hell. 10 minutes is long enough for any party, I think. God, what a dickhead. Karena kecerdikannya itu, Tim berhasil mencegah pertemuan Mary dan Rupert. Mereka pun makan malam bersama sambil membahas kehidupan masing-masing. Mary bekerja di perusahaan penerbit karena dia suka membaca. Bisa dibilang, malam itu Tim berhasil menciptakan sebuah chemistry seperti yang dia bangun ketika mereka bertemu di restoran tunanetra waktu itu. Namun Mary nggak mau berpisah cepat-cepat dengan Tim. Jadi dia meminta Tim untuk menemaninya sampai ke mobilnya.
Namun ternyata mobilnya Mary diparkir di depan rumahnya dan itu membuat Tim langsung malu-malu. Ternyata Mary mengajaknya untuk main ke rumah. Karena mereka udah saling cocok satu sama lain, jadi setelah menyelesaikan urusan orang dewasa, mereka pun sepakat untuk menjalani hubungan sebagai pasangan dan hidup bersama. Mereka pun bahagia banget sebagai pasangan yang serasi. Bahkan KitKat udah dikenalkan dengan Mary. Mereka pun memutuskan untuk hidup bersama. Suatu hari, secara tiba-tiba Mary mengatakan kalau orang tuanya akan datang berkunjung. Tentu aja Tim panik banget karena dia belum ada persiapan apa-apa. Ditambah lagi, orang tua Mary berasal dari Amerika yang tentu secara budaya juga berbeda. Karena Mary sangat ingin orang tuanya menyukai Tim, jadinya setiap pertanyaan untuk Tim, Mary yang selalu menjawabnya. Namun untungnya kunjungan itu berjalan lancar. Sebelum tidur, Tim mengajak Mary untuk nonton pementasan teaternya Harry. Namun Sabtu besok, Mary hanya ingin bermalas-malasan di tempat tidurnya. Jadinya Tim pun mengajak Rory, rekan kantornya, supaya tiketnya Mary kepake. Ketika akan keluar, Tim melihat Charlotte, cinta pertamanya di sana. Jadi Tim pun memutuskan untuk menegurnya. Charlotte pun senang bertemu lagi dengan Tim. Waktu itu Tim salah mengira ketika Tina memperkenalkan teman perempuannya dengan sebutan girlfriend. This is my girlfriend, Tina. No. Oh. Rejection of me was one of those moments, but now I know she's got a girlfriend. Well, that's Not that kind of girlfriend. This is my girlfriend, Tina. a little careful with that, by the way. There are still interpret girlfriend as meaning gay. I am gay. Are you? Tim pun kembali ke masa lalu lagi dan memutuskan untuk tidak mau menegur Charlotte. Namun ketika dia di luar, Charlotte malah menemukannya. Namun mereka pun berpisah ketika Charlotte dan temannya akan makan malam. Tapi nggak lama setelahnya, Charlotte malah kembali lagi dan mengatakan kalau Tina akan makan malam sendirian, sehingga dia mengajak Tim untuk pergi berdua. Ketika makan malam dan membahas tentang liburan musim panasnya di rumah Tim, Charlotte tiba-tiba mengatakan seandainya dia bisa kembali ke masa itu, mungkin dia nggak akan menolak Tim. Bahkan Charlotte mengajak Tim untuk menemaninya pulang ke apartemennya. Tim sebenarnya bisa aja nggak menyia-nyiakan kesempatan ini, beradegan dewasa dengan cinta pertamanya, namun nggak dia lakukan. Tim langsung pulang karena dia tahu ada wanita yang paling dia cintai di rumah. Sesampainya di sana, dia membangunkan Mary yang lagi tertidur. Tim langsung memutar musik romantis, berlutut di samping tempat tidur, dan bertanya pertanyaan penting. Apakah Mary ingin menikah dengannya? Tanpa basa-basi, Mary pun langsung menerima lamaran tersebut. Di hari yang lain, Tim membawa Mary ke rumahnya untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Sosok Mary yang humble dan ramah juga membuat ibunya Tim langsung menyukai calon menantunya itu. Selagi Mary minum teh bareng calon mertuanya, Tim masuk ke dalam rumah dan di sana dia bertemu dengan KitKat yang ternyata udah 2 minggu berhenti bekerja. Ketika makan malam, Tim membuat pengumuman pada keluarganya bahwa dia akan menikahi Mary. Semuanya pun senang menyambut kabar gembira itu. Singkat cerita, pernikahan mereka pun diadakan secara sederhana, dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Setelahnya, hujan lebat serta angin kencang pun menerpa kota kecil itu, sehingga para tamu undangan yang harusnya berpesta malah basah kuyup diguyur hujan. Pesta pun pindah ke rumah mereka. Ketika itu Rory dipilih untuk menjadi the best man yang akan menyampaikan pidato, namun Rory mengacaukannya. Untungnya Tim bisa memperbaiki suasana itu dengan menggantinya ke Jay sahabatnya, namun itu nggak berjalan lancar. Akhirnya Tim pun memilih James, ayahnya sendiri, untuk menyampaikan pidatonya. Setelah pernikahan itu pun, mereka dikaruniai anak perempuan yang mereka beri nama Posy. Bill terharu banget. Dia merasakan cinta sekaligus takut karena kehadiran Posy akan mengubah kehidupannya. Waktu pun berjalan begitu cepat sampai-sampai mereka pindah ke rumah sendiri di London. Tim udah jarang time travel karena setiap hal dalam hidupnya kini begitu indah. Suatu ketika, semua keluarga dan temannya berkumpul di hari ulang tahunnya Posy. Waktu itu mereka menunggu kedatangannya KitKat. Namun ketika dibukakan pintu, itu adalah Jimmy, pacarnya KitKat, yang hadir tanpa KitKat. Jimmy menjelaskan kalau tadi pagi mereka bertengkar hebat dan KitKat udah pergi duluan menggunakan mobilnya. Ternyata karena menyetir dengan keadaan mabuk, KitKat pun kecelakaan. Tim dan Mary segera menyusul ke rumah sakit di mana KitKat udah babak belur. Tim pun bertanya pada Jimmy kapan kejadiannya ketika mereka bertengkar. Setelahnya, Tim pergi ke masa lalu untuk mencegah kecelakaan KitKat
sehingga dia bisa membawa KitKat kembali ke pesta ulang tahunnya Posey. Selesai acara, Tim mencoba berbicara pada KitKat. Kenapa KitKat berubah dari pribadi yang energik menjadi pribadi yang menyedihkan? KitKat udah menganggap kalau dirinya adalah pecundang. Karena udah biasa di setiap keluarga, ada satu anggota keluarga yang akan menjadi pecundang. Namun Tim gak mau adiknya merasa begitu. Untuk menghibur adiknya itu, Tim akhirnya mengatakan rahasianya, bahwa dia bisa time travel. Jadi Tim mengajak KitKat ke dalam lemari. Awalnya KitKat merasa konyol, namun setelahnya Tim membawanya kembali ke pesta tahun baru. KitKat pun kaget banget. Tujuan Tim adalah supaya KitKat gak bertemu dengan Jimmy, pacarnya yang membawa pengaruh buruk itu. Jika KitKat gak berpacaran dengan Jimmy di pesta, maka hidupnya akan terselamatkan. Setelah berhasil mencegah KitKat berhubungan dengan Jimmy, Tim pun mengajak KitKat kembali ke lemari untuk kembali ke masa kini. Ketika itu KitKat langsung kepikiran Jay. Karena KitKat gak bersama Jimmy, maka dia menjalin hubungan dengan Jay. Tim senang banget dengan nasib adiknya itu. Setelahnya, Tim kembali pulang ke London. Dia berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun kali ini, Tim heran karena Posey berubah menjadi anak laki-laki. Tim pun kembali ke hari lahiran, di mana di sana dia bertanya pada ayahnya. Ternyata Tim gak boleh kembali melewati hari kelahiran seseorang, karena kemungkinan kecil bisa mengubah segalanya. Tim pun baru tahu hal tersebut. Jadi dia kembali jauh sebelum dia menyelamatkan KitKat. Gak ada pilihan lain selain membiarkan KitKat kecelakaan, supaya dia gak kehilangan Posey anaknya. Benar kata Mary, harus KitKat sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan Tim. Untungnya mereka berdua kompak gak mau meninggalkan KitKat sebelum KitKat mengatakan apa yang akan dia lakukan supaya ini gak terjadi lagi. Setelah 3 hari, KitKat pun berbicara bahwa dia harus meninggalkan Jimmy, berhenti minum alkohol, dan mencari pasangan yang baik walaupun membosankan. Akhirnya Tim dan Mary pun bisa meninggalkan KitKat dengan tenang. Sebelum pergi, Tim menyarankan supaya KitKat berkencan dengan Jay. Setelah menyelesaikan masalah KitKat, Tim dan Mary pun merencanakan untuk punya anak lagi. Singkatnya, Posey udah punya adik. Mereka berempat sekarang, dan kehidupan Tim makin lengkap. Suatu hari mereka mendapatkan telepon dari ibunya Tim. Setelah berbicara sebentar, Tim dan Mary begitu juga dengan KitKat langsung pulang ke Cornwall. Ternyata mereka pulang karena James terdiagnosa kanker. James menceritakan mungkin dikarenakan kebiasaan merokoknya ketika masih muda. Namun gak bisa dia perbaiki karena akan melewatkan kelahirannya Tim. James mengatakan waktunya tersisa beberapa minggu lagi. Sebenarnya percakapan ini udah pernah James lalui. Namun daripada melewatinya dengan kesedihan, James ingin menjalaninya dengan bermain tenis bersama Tim. Ketika itu James memberikan 2 rahasia untuk hidup bahagia dengan kemampuan mereka. Yang pertama, Tim harus menjalankan kehidupannya secara normal seperti orang pada umumnya. Hidup dengan kekhawatiran, ketegangan, dan kecemasan, bahkan merasa risau dengan sekitar. Setelah menjalankan hari tersebut, rahasia yang kedua adalah kembali menjalani hari yang sama. Namun bedanya, Tim disuruh memperhatikan apa yang udah dilewatinya kemarin tanpa kecemasan apapun. Ketika dia menikmati hari tersebut, hasilnya beda banget. Suasana tegang jadi gak tegang, kekhawatiran hilang, dan lebih mudah menebarkan energi positif. Jika kemarin adalah hari yang berat, hari ini adalah hari yang menyenangkan padahal kejadiannya sama. Tapi ada hari di mana Tim hanya ingin menjalaninya sekali saja, seperti ketika dia menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Singkatnya, James pun meninggal dunia. Semuanya bersedih dan siap untuk pemakaman. Namun Tim belum siap. Dia kembali di hari terakhirnya pulang ke rumah. Tapi James tahu kalau Tim baru aja kembali dari hari pemakamannya. Tim pun mendengarkan James membaca buku yang merupakan hobinya. Setelah pemakaman, Tim sesekali kembali ke masa lalu hanya untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya. Biasanya dengan bermain pingpong atau mendengarkan James membaca buku. Tapi ketika Tim dan Mary memutuskan untuk punya anak ketiga dan Mary hamil besar pada waktu itu, Tim gak bisa lagi kembali ke masa sebelum anak itu lahir, karena akan mengubah jenis kelamin anaknya. Akhirnya, Tim mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ayahnya. Setelah kematian James, semuanya pun perlahan mulai move on. Hari-hari berjalan seperti biasa dari musim ke musim. KitKat bahkan menikah dengan Jay dan mempunyai seorang anak. Pada akhirnya, Tim berhenti menggunakan kemampuan perjalanan waktunya sama sekali.
dia memilih untuk hidup dengan sepenuhnya hadir di momen yang sedang dia jalani, menghargai hal-hal kecil seperti sarapan bersama anaknya, pelukan istrinya, dan percakapan sederhana di kantor. Dia mengusahakan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa di kehidupannya. Film pun selesai. Film ini memberikan pesan yang kuat bahwa meskipun kita nggak bisa mengulang waktu, kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini. Kebahagiaan sejati bukan datang dari kemampuan mengubah masa lalu, melainkan dari keberanian untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dalam rutinitas sederhana, seperti sarapan bersama keluarga, senyuman pasangan, atau percakapan kecil, sebenarnya tersimpan keindahan yang sering kita abaikan. Film ini mengingatkan bahwa cinta sejati tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan dan ketulusan. Kehilangan dan keterbatasan adalah bagian dari hidup. Namun justru karena waktu kita terbatas, setiap momen menjadi berharga. Pada akhirnya, hidup bukan tentang memperbaiki setiap kesalahan, tapi tentang mensyukuri setiap detik yang kita miliki dan mencintai orang-orang di sekitar kita sebelum waktu mengajarkan arti kehilangan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.